Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 241 Adik laki-laki yang kuat. Jadi seperti itu. Tidak apa-apa karena dengan begitu, kita sebagai keluarga bisa bersatu kembali. Setelah mengetahui bahwa semuanya adalah pengaturan adiknya sendiri, Chuguyu merasa cukup lega karena itu membuktikan kemampuan adiknya. Beliau semakin bahagia ketika melihat setiap anggota keluarga dipenuhi senyum bahagia, seakan-akan mereka semua telah terbebas dari duka kehilangan keluarga. Itu membuktikan bahwa keluarga Chu-nya sangat kuat. Selain itu, setelah keluarga Chu saat ini mengalami perubahan itu, mereka tidak memiliki penghalang satu sama lain seperti sebelumnya. Mereka memahami betapa berharganya keluarga, dan dari situ, mereka menjadi lebih dekat. Itu adalah sesuatu yang ingin dia lihat. Saudara Guyu, kamu harus cepat sembuh. Kita harus mengandalkan perlindunganmu. Chu Yue terkekeh dan berkata, "Ya Guyu, keluarga Chu saat ini akan dikelola olehmu. Kami harus bergantung padamu." Chu Wei juga tersenyum senang. Setelah mendengar perkataan kedua orang itu, Chu Guyu awalnya merasa bingung, namun dengan cepat, wajah bahagianya langsung menjadi suram saat dia tersenyum pahit dan berkata, "Jika sebelumnya, aku memang bisa membangun kembali keluarga Chu bersama yang lain. Tapi aku yang sekarang sudah lumpuh. Aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, jadi jangan sebut-sebut tentang melindungi kalian semua, dan terlebih lagi, jangan sebut-sebut tentang mengelola keluarga Chu. Saudara Guyu, lelucon macam apa yang kau buat? Kau menjadi lumpuh? Bukankah keajaiban terjadi dan kau menjadi orang yang kuat di alam mendalam?" Chu Sue tersenyum manis dan berkata, "Ya Guyu, jangan godain kami lagi. Semua orang tahu tentang itu, hehe." Pada saat yang sama, orang-orang di belakangnya semua tertawa, seolah-olah dari sudut pandang mereka, apa yang baru saja dikatakan Chu Guyu benar-benar hanya sebuah lelucon. Keajaiban terjadi? Menjadi orang yang kuat di alam mendalam? Chu Sue, apa yang kamu bicarakan? Omong kosong apa yang sedang dibicarakan semua orang? Pada saat itu, wajah Chu Guyu berubah drastis saat dia menunjuk ke arah kerumunan dan berteriak dengan marah. Dari apa yang dia lihat sebagai orang cacat, seolah-olah dia sedang diejek ketika dia digambarkan oleh mereka seperti itu. "Kakak Guyu, kamu," saat dia melihat bahwa Chu Guyu benar-benar marah, Chu Sue dengan takut mundur dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu, semua anggota keluarga Chu yang berada di tempat kejadian menyingkirkan senyum mereka sebelumnya dan kabut memenuhi kepala mereka. Ketakutan bahkan muncul di wajah mereka. Chu Yue adalah orang pertama yang bereaksi terhadap hal itu, dan dia tersenyum tipis pada Chu Guyu dan berkata, "Saudara Guyu, kami tahu bahwa pada saat yang sama ketika kamu mengalami keajaiban, kamu juga menerima pemulihan. Namun, Chu Feng berkata bahwa selama kamu beristirahat dengan tenang untuk sementara waktu, semuanya akan baik-baik saja. Saat ini, kamu sudah menjadi ahli alam mendalam tingkat 1. 2 hari yang lalu, ketika kamu mengalami mimpi buruk, kekuatan mendalam dari tubuhmu terpancar keluar. Semua orang merasakannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat merasakan tubuhmu sendiri sejenak." "Ya, Guyu, kami benar-benar merasakannya. Pada hari itu, aku hampir tertimpa tekananmu sampai mati." Pada saat yang sama, Chu Hongfei dan yang lainnya mengangguk dan setuju. Saat melihat ekspresi serius orang banyak, meskipun Chu Guyu masih pusing, dia tetap pergi dan merasakan tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak mengharapkan apapun, ekspresi bingungnya langsung berubah drastis, dan digantikan dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Perubahan langit dan bumi terjadi di dalam dantiannya, dan itu sama sekali berbeda dari apa yang sebelumnya dia pahami. Pada saat itu juga, lapisan aura yang kuat tak berujung terus meluap dari dantiannya dan menyapu seluruh tubuhnya. Aura itu jauh di atas energi spiritual, dan bahkan kekuatan origin tertinggal di belakang. Itu adalah kekuatan yang mendalam. Dia menjadi ahli di ranah yang mendalam. Chu Guyu merasa seolah-olah dia sedang bermimpi dan merasa bahwa itu sangat tidak masuk akal. Bahkan tubuhnya gemetar. Jelas, kultivasinya sudah hancur, jadi bagaimana dia secara misterius menjadi seseorang di alam mendalam? Asteris was untuk memastikan tubuhnya saat ini, Chu Guyu tiba-tiba melompat dari tempat tidur, dan mengetukkan kakinya dengan jari-jari kakinya. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, ia melesat dan terbang keluar seperti angin. Kecepatan kilatnya membuat semua orang di ruangan itu terkejut, dan setelah itu, kegembiraan luar biasa muncul di wajah mereka saat mereka mengikutinya keluar. Pada saat itu, Chu Guyu berdiri di halaman. Saat dia mengangkat tangan dan kakinya, kekuatan yang mendalam bergerak. Tiba-tiba, dia melemparkan tinjunya ke langit. Kekuatan yang mendalam yang kuat terkondensasi menjadi tinju yang besar dan melesat ke atas.
Aku benar-benar berada di alam mendalam. Ini bukan mimpi, kan? Setelah memastikan kekuatannya sendiri, meskipun Chu Guyu sangat gembira, dia juga memiliki keraguan karena dia menemukan bahwa tidak hanya perubahan besar terjadi pada kultivasinya, bahkan kakinya yang patah pun pulih, dan seolah-olah menjadi lebih kuat dan lincah dari sebelumnya. Saudara Guyu, semua ini benar? Kau benar-benar menjadi orang di alam mendalam. Melihat itu, Chu Yue tertawa kecil dan berkata. Pada saat yang sama, seluruh generasi muda keluarga Chu tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak. Sebelumnya, orang terkuat di keluarga Chu hanyalah Chu Yuanbai yang berada di alam origin tingkat 1. Namun pada saat itu, seseorang di alam Profon tingkat 1 muncul, dan dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin mereka tidak senang? Selain itu, bukan hanya kultivasi Chu Guyu yang membuat mereka bahagia. Selain Chu Guyu, bahkan ada Chu Feng di keluarga Chu yang memiliki kultivasi yang mengerikan dan saat ini sedang membangun dirinya sendiri. Selain itu, bahkan mereka tidak perlu khawatir tentang kultivasi lagi, karena pada saat itu, keluarga Chu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Tidak peduli seberapa biasa-biasa saja bakat mereka, mereka dapat memiliki prestasi tertentu. Setelah itu, Chu Yue menyuruh Chu Guyu masuk ke kamar sendirian. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi yang dikatakan Chu Feng adalah bahwa Chu Guyu mengalami keajaiban, dan karena pantulan, dia koma dan tidak bangun. Namun, dia hanya butuh waktu untuk beristirahat dan kemudian dia akan sembuh. Chu Guyu pada saat itu akan menjadi ahli di alam mendalam tingkat 1, dan juga pada saat itu, Chu Guyu akan menjadi penguasa keluarga Chu. Pada saat itu, Chu Guyu akhirnya mengerti sesuatu. Meskipun itu sangat tidak dapat dipercaya, dia masih menduga bahwa alasan mengapa kedua kakinya pulih dan dia memiliki kultivasi tingkat pertama dari alam mendalam adalah karena itu diberikan oleh adik laki-lakinya, Chu Feng. Chu Yue, sebenarnya aku cukup penasaran. Metode apa yang digunakan Chu Feng untuk membuat generasi muda keluarga Chuku rela meninggalkan sekolah mereka dan berkumpul di sini? Chu Guyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat memahami generasi muda keluarga Chu. Dia tahu bahwa mereka bukanlah orang yang penurut, dan terutama setelah pemusnahan keluarga mereka dan rasa sakit karena kehilangan mereka, mereka tidak akan bersikap ramah. Mereka akan menyimpan dendam yang dalam terhadap Chu Feng dan itu mungkin akan berlangsung selamanya. Namun sekarang, mereka bisa bersatu dan setiap orang begitu bahagia, seolah-olah masa depan dipenuhi dengan harapan. Mereka bahkan tidak memiliki setengah kata kebencian terhadap Chu Feng, sebaliknya, bahkan ada rasa hormat yang tersembunyi dari kata-kata mereka. Itu sama sekali tidak masuk akal, jadi itu berarti bahwa Chu Feng pasti telah melakukan sesuatu. Tentang itu, bisa dikatakan bahwa Chu Feng menggunakan kekuatannya untuk meyakinkan semua orang. Tentu saja, dia menunjukkan kekuatannya dengan menjanjikan sejumlah besar sumber daya kultivasi kepada semua orang. Oh, benar. Sumber daya kultivasi ini perlu ditangani olehmu. Setiap bulan, bagikan sebagian kepada semua orang pada saat yang sama, karena saat ini, kamu adalah tuan dari keluarga Chuku. Sambil tersenyum, Chu Yue menyerahkan Kosmos Sak kepada Chu Guyu. Saat menerima Kosmos Sak, dia bahkan bergumam dalam hatinya. Bagaimana sumber daya kultivasi dapat mengubah keluarga Chu menjadi seperti itu? Ya Tuhan, ini. Setelah dia memeriksa sumber daya di Kosmos Sak, wajahnya langsung berubah drastis dan dia sangat terkejut. Dia menemukan dengan takjub bahwa ada banyak sekali obat-obatan spiritual di dalam Kosmos Sak. Obat-obatan origin bahkan berjumlah puluhan ribu, dan bahkan ada beberapa ribu manik-manik origin serta banyak obat-obatan profound yang tak ternilai harganya. Sumber daya itu benar-benar terlalu mengerikan. Itu bahkan tidak pernah terbayangkan olehnya sebelumnya. Segala yang terjadi hari ini mengguncang jiwa Chu Guyu berulang kali. Dia baru tenang setelah beberapa saat, lalu menghela napas dan berkata, adikku sudah sampai tahap mana?